ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun ibu-ibu sekarang berada, di rumah, di kantor, ataupun lagi santai-santai di mobil sambil nonton di YouTube, pastikan ibu-ibu semua rindu dapat jamahan dari hadirat Tuhan. Sudah lama WIC tidak ada, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan terus ada dalam tempat dimanapun ibu-ibu berada. Mari ibu-ibu, hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau percayakan masa depan kita. Kita percayakan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Baik ibu-ibu, sama-sama kita akan nyanyikan 1-2 lagu. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, wanita-wanita, ibu-ibu milik-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami terus Engkau pelihara. Karena Engkau Tuhan yang dekat, dan Engkau hanya sejauh doa-doa kami Yesus. Untuk itu Tuhan, kami mau undang Roh Kudus-Mu juga hadir dalam hidup kami lebih lagi ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh Yesus, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Sekali lagi sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, hanya Engkau Yesus juru selamatku. Hanya Engkau Juru selamatku, Yesus. Tuhan Kau setia padaku. Oh, ku yakini pertolongan-Mu.
bersamamu kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Ya Yesus, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita percaya Dia selalu bersama dengan kita apapun yang terjadi. Saat kita ada di bawah, saat kita menangis, saat kita berharap dan berserah, Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Rabashikiara lara bayanamo. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
Shalom, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan luar biasa dalam komunitas Women in Christ. Udah lama banget kita nggak berjumpa secara offline, tapi saya berharap para wanita-wanita perempuan Tuhan yang luar biasa tetap semangat, tetap sukacita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, saya ingin sharing mengenai bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen, kehidupan tidak diam saja ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti selesai begitu saudara kekristenan kita, tidak. Tetapi justru Yesus mengajak kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akannya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, membantu kita untuk mengenal kebenaran-kebenaran firman yang Yesus ajarkan. Ketika kita menjadi Kristen, mungkin saudara menjadi orang Kristen bertobat sudah 10 tahun, 20 tahun, ada yang sudah mungkin 50 tahun. Ada satu perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, itulah namanya bertumbuh. Nah, saudara, secara spesifik, Alkitab mengatakan kita diminta bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Di dalam 2 Petrus ayat ketiga, ayat 17 sampai yang ke-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, pada ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena banyak orang percaya yang tidak mau bertumbuh dalam pengenalannya akan Juru Selamatnya. Dia masuk ke ayat 17. Apa ayat 17? Dikatakan, hati-hati, waspada. Jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Saudara, mungkin pada zaman itu Petrus melihat ada banyak jemaat Tuhan yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus, mengaku sudah diselamatkan, tapi ujung-ujungnya terseret. Mereka disesatkan kepada golongan orang-orang yang sepertinya tidak mengenal hukum dan akibatnya pegangannya goyah. Kenapa begitu? Karena mereka nggak bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar ya bagaimana cara kita bertumbuh. Ya, saudara, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal hatinya Tuhan. Saudara, biarlah pengajaran pada hari ini kita belajar bagaimana cara kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bahas yang pertama. Bertumbuh dalam kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Grace, saudara. Sejatinya kasih karunia adalah natur karakter Tuhan, ya. Kasih setianya Tuhan berkelimpahan, tak pernah habis-habisnya. Hesetnya Tuhan kalau bahasa Ibrani, saudara. Itu adalah sesuatu yang saudara terima, unmerited favor, saudara. Perkenanan yang saudara terima tanpa saudara ngapa-ngapain. Itu bukan karena kita, tapi semata-mata memang karena Allah itu baik dan dia penuh kasih karunia. Dia memberikan keselamatan kepada umat manusia. Dan kita sebagai respon, kita menerima keselamatan itu lewat iman kita. Maka dari itu keselamatan kan kita terima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa kasih karunia? Karena kita tidak layak. Kita tidak sanggup beli, kita tidak sanggup menerima keselamatan dengan usaha sendiri. Karena itu Allah Bapa mengkaruniakan, memberikan secara cuma-cuma bagi kita. Tetapi dia mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib agar saudara dan saya terima keselamatan. Nah, ketika saudara terima kasih karunia keselamatan itu, kita tidak dimaksudkan untuk diam di poin itu, tetapi kita diminta bertumbuh dalam kasih karunia. Salah satu cara untuk bertumbuh dalam kasih karunia adalah saudara bertumbuh dalam kekudusan. Saudara bertumbuh dalam pengudusan. Saya selalu suka satu statement ini, kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang menguduskan. Saya ulang sekali lagi, kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang menguduskan. Saudara tidak diselamatkan untuk berbuat seenaknya, kita tidak diselamatkan untuk hidup bebas begitu saudara, ya, merdeka dalam dosa pengertiannya bukan, tapi kita merdeka dalam status hamba kebenaran. Kita merdeka dalam arti apa? Sekarang kita dibebaskan dari jerat dosa untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah,
Bertumbuh dalam kasih karunia salah satunya adalah juga melakukan perintah-perintah dan menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita lihat ayatnya yang pertama, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa-dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab, perhatikan, ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Apa prinsip yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan orang yang merasa dirinya sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang merasa menerima sedikit kasih karunia, sedikit pula ia berbuat baik. Nah, tapi orang yang merasa dirinya berdosa, hancur, tidak layak, dan begitu dia menerima kasih karunia keselamatan, dia merasa, wah ini luar biasa sekali. Tuhan begitu baik sama aku ya, padahal saya ini udah orang paling berdosa, mungkin orang yang tidak layak diselamatkan. Ya udah deh, aku gak bisa balas perbuatan Tuhan, tapi aku bisa mengekspresikan kasihku kepada Tuhan dengan apa? Berbuat banyak kasih, saudara. Satu hal, saudara, untuk kita bisa menerima kasih karunia, tapi untuk menghidupi kasih karunia itu hal yang berbeda. Berarti bertumbuh dalam kasih karunia, salah satunya adalah saudara banyak berbuat kasih. Saudara, ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, karena Tuhan sumber kasih karunia, kita gak bisa, saudara, kasih karunia lagi kepada Tuhan, tapi kita bisa lepaskan kasih itu kepada orang lain. Nah, itu cara kita bertumbuh, saudara. Sehingga ketika kita menerima keselamatan, pelan-pelan karakter kita berubah, tindakan kita berubah, sikap kita berubah, saudara. Ya. Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi penekanannya Paulus adalah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama seperti Tuhan telah menaruh sabar terhadap kita, sama seperti Tuhan juga terus mendengarkan kadang-kadang keluh kesah dan mungkin dia terus mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Maka Paulus berkata, demikian juga perbuatlah juga kepada orang lain. Sabar terhadap kesulitan orang lain, sabar terhadap mungkin pelanggaran orang lain, mungkin terhadap sikap daripada suami, atau mungkin tindak tanduk anak-anak yang mungkin kadang-kadang bikin nyebelin hati kita. Nah, saudara, kita diminta sabar. Ya, kita diminta mendengarkan orang lain. Kita diminta jangan dendam sama yang lain. Kalau Tuhan mengampuni kita, mau gak kita mengampuni orang lain? Nah itu, saudara, itu prinsip bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga kita bisa dengan gampang di gereja, saudara. Kita bilang, Tuhan, aku mau terima kasih karunia Tuhan. Aku butuh kasih karunia. Tuhan bilang, oke, saya kasih kasih karunia. Tapi mau gak kamu kasih kepada yang lain? Kalau kamu minta pengampunan, mau gak kamu mengampuni orang lain? Saudara, doa Bapa kami kan ada satu frasenya, Bapa yang di surga, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tumbuh dalam kasih karunia adalah mengekspresikan pengampunan dan kasih yang telah kita rasakan dari Tuhan, kita kasih kepada orang lain. Khususnya saudara di tengah-tengah pandemi ini, saudara, banyak keluarga juga terdampak mungkin dengan resesi ekonomi, ada juga mungkin yang terdampak masalah hubungan, saudara, menjadi sering berantem. Nah, di saat-saat inilah kita praktekkan, hidupi kasih karunia. Bukan hanya sebatas doktrin, bukan hanya sebatas perkataan belaka, tetapi kita hidupi, kita kasih itu kepada orang lain, saudara. Ya. Roma pasal yang ke-14, saudara, kita lihat lagi bagaimana cara menghidupi kasih karunia. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan 15. Saya bacakan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa artinya, saudara? Kita sekarang diminta untuk hidup menurut tuntutan kasih karunia. Jadi dulu sebelum kita mengenal kasih karunia, kita hidup menurut hukum dosa, saudara. Ya. Tapi Yesus menyelamatkan kita sekarang pindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, hamba kebenaran juga punya tuntutan.
Yang dikatakan dalam ayat yang ke-15 adalah tuntutan kasih, saudara. Apa maksudnya tuntutan kasih? Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah hidup kita menjadi batu sandungan. Ketika orang melihat kita, orang menjadi semakin tidak percaya akan Yesus. Justru semakin orang melihat hidup kita, orang makin melihat, ih betul ya. Ada satu kasih karunia yang mengubahkan. Orang itu dulu begitu jahat, sekarang begitu luar biasa baik. Orang itu dulu mungkin karakternya kurang baik, sekarang baik. Tidak menjadi batu sandungan, saudara. Ayat 15 dikatakan kalau engkau menyakiti hati saudaramu karena makanan, ya kasihan karena Yesus pun telah mati untuk dia. Nah dalam konteks ini zaman dulu saudara, ya dalam kitab Roma, orang-orang yang baru percaya, baru bertobat, itu mereka biasanya tidak mau makan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tetapi ada orang Kristen, mereka ada yang makan di depan jemaat yang baru bertobat. Dan itu menimbulkan syak dalam hati mereka. Mereka jadi bingung, mereka jadi kaget saudara. Kenapa? Karena baru bertobat dari yang gak mau makanan-makanan berhala, datang ke gereja, ngelihat jemaat yang senior makan makanan yang mungkin sudah dipersembahkan kepada yang berhala. Nah mereka jadi kaget. Nah Paulus bilang, kalau itu menjadi batu sandungan, kamu jangan makan. Sekalipun mungkin gak apa-apa, karena makanan kekudusan itu bukan dari luar tapi dari dalam, kata Paulus. Mungkin betul, tetapi kalau itu membuat jadi batu sandungan bagi orang lain, kamu jangan lakukan. Nah saudara, membatasi diri. Mungkin kita tahu saudara, mungkin saudara punya pemahaman, Pak ini kan hidup saya, terserah saya mau saya ngapain. Iya, tetapi kalau kebebasan kita untuk melakukan segala sesuatu membuat saudara-saudari kita di luar jati jatuh, sebaiknya jangan kita lakukan. Wah, berarti kehidupan saya jadi ada dibatasi dong. Nah saudara, itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati orang Kristen itu bukan berarti berbuat seenaknya. Enggak. Dia berbuat dalam koridor firman Tuhan. Kenapa? Karena ada juga hak-hak orang lain yang tidak bisa kita langkahi, saudara. Itu maksud hidup dalam kasih karunia. Ya. Contoh, saudara. Ya. Seberapa sering sih kita gosipin keluarga lain? Kadang-kadang mungkin tanpa disadari, saudara, ya kita ngobrol sama teman-teman arisan mungkin, ya ibu-ibu pada kumpul, lalu kita gosipin yang satu orang ini. Saudara, itu tidak hidup dalam kasih karunia. Atau mungkin tanpa disadari kita ngomongin suami kita di belakang. Itu tidak hidup dalam kasih karunia, saudara. Ya. Bisakah kita menerima orang apa adanya? Dengan segala keburukan masa lalunya, saudara, bisa gak kita terima orang itu dengan kasih karunia? Sebagaimana Yesus menerima kita yang banyak dosanya ini, bisa gak kita menerima orang lain yang juga banyak dosanya? Saudara, itu arti hidup dalam kasih karunia. Nah, selain menerima orang dan tidak menjadi batu sandungan, bertumbuh dalam kasih karunia juga artinya begini, bertumbuh dalam kekudusan, saudara. Bertumbuh dalam kekudusan. Tadi saya sudah bilang bahwa keselamatan itu kasih karunia kita terima. Nah, bertumbuh dalam kasih karunia juga bertumbuh dalam keselamatan kita. Apa artinya? Bertumbuh dalam sanctification. Growing in your sanctification. Bertumbuh dalam pengudusan, saudara. Apa sih pengudusan? Sederhananya adalah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Udah. Apakah kehidupan kita hari demi hari, tahun demi tahun semakin berusaha menyerupai Kristus? Nah, ketika kita melakukan itu, sejatinya kita sedang bertumbuh dalam kasih karunia. Penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal ke-12 ayat 1 saya akan bacakan saudara. Lalu kita akan lengkap kepada ayat yang ke-14. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ada kata-kata marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Kenapa? Karena itu menghambat kita dalam bertanding dalam perlombaan mencapai garis akhir, saudara. Istilahnya nih saudara, kalau orang lagi lomba lari itu bawa backpack, beban berat saudara ya, diseret ke belakang itu, aduh itu repot sekali saudara. Ya,
Pelari itu kalau mau lari dia betul-betul kalau bisa ringan dan cepat saudara ya. Bajunya tipis saudara, tidak ada hambatan, tidak berat sehingga dia bisa fokus kepada garis akhir. Nah, bertumbuh dalam kasih karunia adalah upaya kita melepaskan, menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Apa sih kadang-kadang beban yang merintangi hidup saudara untuk tumbuh? Kepahitan, amarah, dendam. Kadang-kadang itu yang bikin kita susah berlari dalam Tuhan, saudara. Dosa yang begitu merintangi. Ada hal-hal yang menghambat kita untuk hidup dalam kekudusan. Itu yang merintangi kita, saudara. Kenapa kita harus menanggalkan beban itu? Karena ayat 14 dalam pasal yang sama, saudara, memberikan kita sebuah tujuan. Dikatakan begini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, itu tujuannya, saudara. Kenapa kita diminta bertumbuh dalam kasih karunia? Karena diminta untuk mengejar kekudusan. Makanya tadi saya bilang kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang menguduskan. Ada bagian Tuhan menguduskan kita, betul. Tapi ada bagian saudara dan bagian saya, tanggung jawab kita untuk menanggalkan beban dan dosa itu. Amin, saudara. Ya, itu bagian yang pertama. Ya, kita diminta untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Lalu pada bagian yang kedua, kita diminta untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara, kita kenal nggak sih siapa Juru Selamat kita? Kita kenal nggak apa yang menjadi kesenangan hatinya? Kita kenal nggak apa yang menjadi perintah-perintahnya? Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Nah, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan seseorang, khususnya pribadi Yesus, kita akan semakin mentaati perintah-perintahnya. Ketika saudara mengasihi suami, ketika saudara mengasihi keluarga, atau engkau mengasihi orang tuamu, engkau akan berusaha melakukan hal-hal yang dia senangi kan. Itu kan cara kita menunjukkan, mengekspresikan kasih kita. Nah, sama dengan Yesus. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita menunjukkan dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal yang disenangi oleh Yesus. Mentaati perintah-perintahnya, saudara. Nah, saudara, untuk kita mengenal Tuhan Yesus, kan orang banyak nanya, Pak, gimana cara saya bisa mengenal Tuhan Yesus ya? Kan dia udah nggak ada di sini, nggak kelihatan. Nah, saudara, minimal ada 3 metode, saudara. Ada 3 cara bagaimana Allah izinkan kita mengenal dia lebih lagi. Yang pertama, saudara, kurang enak, mengenal lewat masalah, saudara. Mengenal lewat masalah. Saudara, dalam Matius pasal ke-14 ayat 22 sampai 23. Mari kita buka Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 23. Judul perikopnya ini Yesus berjalan di atas air. Saudara, Yesus berjalan di atas air ayat 22 sampai 33. Saya nggak akan baca semua, tapi saya mau rangkum sedikit, saudara. Pasti sudah baca pasal ini. Ketika para murid diombang-ambingkan, saudara, ya, dan Yesus itu sedang di bukit sendirian berdoa, dan dia memandang muridnya dari jauh di tengah-tengah danau. Mereka terombang-ambing oleh angin sakal. Hari sudah malam, saudara. Wah, ketika diombang-ambing, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, saudara. Ya. Petrus ngelihat Yesus dan dia berkata, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Ya kan? Dan Yesus berkata, datanglah. Petrus datang, saudara, dia berjalan di atas air. Tapi karena dia melihat angin badai, dia mulai goyah, dia mulai tenggelam. Lalu dia ulurkan tangan dan minta Yesus menolong dia. Saudara, singkat cerita, Yesus tolong Petrus dan mereka bersama-sama naik ke perahu, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, saya yakin Tuhan izinkan para murid mengalami kondisi krisis di dalam badai itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah masalah badai di danau itulah mereka mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Siapa yang Yesus yang mereka sebut sebagai guru itu. Kalau mereka nggak pernah melihat Yesus di tengah-tengah masalah, mereka nggak akan pernah tahu karakter dan tujuan Yesus sejati. Nah, jadi saudara, kalau kita bertanya sekarang, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi?
Kenapa kok ada krisis ekonomi, Pak? Kenapa Tuhan izinkan? Saudara, kalau kita semakin banyak bertanya, kadang-kadang kita nggak dapat jawaban. Tetapi, saudara, satu hal yang pasti, Tuhan izinkan masalah terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dia izinkan badai itu datang dalam kehidupan kita agar iman kita naik level. Kalau badai tidak ada, Yesus tidak berjalan di atas air, Petrus tidak akan pernah keluar. Karena dia nggak pernah menyangka dia akan bisa berjalan di atas air, saudara. Tapi di tengah-tengah masalah itulah Yesus mengundang Petrus untuk berjalan di atas masalahnya, di atas badai. Saudara, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan sekarang ini, Yesus mengajak saudara, ayo naikkan level iman kita. Kalau engkau membaca firman, bahwa aku memberikan makanan kepada burung di udara, aku menghiasi bunga bakung di padang, masakan anakku yang kukasihi tidak akan kupelihara. Saudara, kita bisa baca firman itu, tapi kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak akan pernah betul-betul menghidupi firman itu, saudara. Maka dari itu Yesus mengajak kita, ayo kita hidup. Kita kenal dia lewat masalah. Jadi saudara, setiap kali ada masalah, pikirkan, ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bisa merasakan mujizatnya lebih lagi, saudara. 1 Petrus 1 ayat ke-6 sampai ke-7, saudara. Ini ayat yang menjadi kekuatan saudara di tengah-tengah banyaknya ujian kehidupan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Kita berduka cita karena berbagai macam ujian kehidupan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah ada untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Yang kedua, saudara, selain lewat masalah, kita bisa mengenal Tuhan lewat lompatan iman. Lompatan iman. Mari kita lihat, saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes pasal ke-6 ayat 5 sampai 6. Saudara, konteksnya adalah saat itu banyak orang berbondong-bondong, ribuan orang mengikut Yesus untuk mendengarkan khotbahnya. Tapi hari sudah mulai malam dan mereka kelaparan, tidak ada toko roti di sekitar itu, saudara ya. Tidak ada ojol, tidak ada ojek online, saudara, nggak bisa pesan makanan lewat aplikasi. Nah, Yesus berkata begini. Kata Yesus, ketika mereka melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus nanya nih ke Filipus. Nah, ayat ke-6, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Kata mencobai, saudara, maksudnya Yesus hendak menguji iman Filipus. Apakah dia berani melangkah dengan iman, melompat dengan imannya? Saudara, Yesus berkata, Filipus, ini banyak orang. Sekarang kita mesti ngapain? Kadang-kadang saudara, dalam masalah hal-hal yang mustahil, Tuhan izinkan terjadi agar kita pun bisa melompat dengan iman, saudara. Kadang-kadang Yesus tanya sama kita, ini ada masalah, ada satu hal yang mustahil, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang Yesus tanya itu sama kita. Roh Kudus kasih impresi ke kita, iya saya mesti ngapain ya? Saya mau bergantung pada akal sehat saya yang berkata tidak mungkin kasih makan 5.000 orang. Atau saya mau melangkah dengan Tuhan yang berkata segala sesuatu pasti mungkin, saudara. Itulah lompatan iman. Ketika saudara berjalan bersama Filipus, seperti Filipus pada waktu itu, saya yakin saudara akan mengenal Yesus dalam level yang lebih dahsyat lagi. Saudara mulai melihat, bahkan di tengah-tengah kemustahilan Yesus sanggup membuat mujizat ya. Nah, itu membutuhkan lompatan iman, saudara. Dan ketika saudara mengalami momen-momen itu dalam kehidupan, ketika Yesus menyembuhkan saudara, ketika Yesus memberikan mujizat dalam kehidupan saudara, itu dimaksudkan agar kita mengenal Dia lebih lagi, saudara. Jadi saya percaya, saudara, ya, ini adalah salah satu cara pengenalan yang efektif. Ketika mereka mengikut Yesus perjalanan, tapi kalau mereka tidak pernah ditantang Yesus untuk melakukan hal seperti itu, mungkin Filipus selamanya tidak akan pernah menyadari
wah saya pun ikut serta ya. Ketika Yesus memberikan mujizat 5 roti saudara, yang memecah-mecahkannya itu adalah para murid. Ketika mereka terus pecahkan roti kepada orang demi orang, kok nggak habis-habis rotinya? Sampai sisa saudara, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Itu para murid ikut serta dalam membagikan roti. Mereka ikut serta. Nah, iman mereka tumbuh, mereka mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Poin yang ketiga yang terakhir saudara, adalah lewat Alkitab. Lewat Alkitab kita kenal Tuhan saudara. Alkitab firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang tertulis. Saudara, mari kita dalam Lukas pasal 24, saudara. Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 sampai 32. Ini adalah ketika para murid berjalan ke Emmaus, saudara. Dan mereka di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah ketika mereka berbicara dengan sedih karena Yesus mereka pikir masih meninggal, masih mati saudara. Tapi Yesus sudah bangkit berjalan bersama mereka ke Emmaus. Lalu Yesus mulai berkata kepada mereka begini, ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi." Lalu Yesus mulai menceritakan saudara, ya. Dia mulai menceritakan segala sesuatu yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, apa akibatnya ketika Yesus menjelaskan mengenai dirinya lewat kitab suci saudara? Ayat 32 berkata begini, "Bukankah hati kita berkobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah saudara, ketika kita menemui Yesus dalam firman Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Yesus dalam firman Tuhan, hati kita berkobar saudara. Ketika kita mengenal karakter Yesus lewat firman Tuhan, hati kita berkobar. Para murid itu melihat Yesus. Saya yakin Yesus sengaja menutup mata mereka. Kenapa? Karena Yesus ingin para murid melihat dirinya lewat firman Tuhan saudara. Sekarang kita gak bisa lihat Yesus secara kasat mata. Tapi kita bisa lihat Yesus, kita bisa mengalami Yesus, kita bisa mengenal Yesus lewat firman-Nya. Dan itu Roh Kudus bantu kita saudara. Roh Kudus bantu. Karena fungsi Roh Kudus, Dia menuntun kita kepada kebenaran dan mengingatkan apa yang Yesus telah ajarkan kepada hidup kita. Lewat firman-Nya tentu saudara. Jadi ketika kita baca, kita merenungkan, Roh Kudus menerangi hati kita semakin berkobar. Kita semakin mengenal Tuhan saudara. Jadi itu saudara, kita juga diminta mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, hidup kita berubah saudara. Cara pandang kita berubah, cara kita menangani masalah berbeda, cara kita berespon dengan kesusahan hidup kita berbeda saudara. Mari saya ajak saudara sekalian, yuk kita bertumbuh dewasa dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mau kita diam, jangan mau kita hanya kenal Tuhan apa kata orang. Tapi biarlah kita bisa kenal siapa Yesus lewat masalah mungkin, lewat tantangan iman, lewat firman Tuhan saudara. Kita bertumbuh dengan mempraktekkan firman Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan, kita memberikan pengampunan kepada orang sebagaimana kita telah menerima pengampunan dari Yesus. Dengan cara itu, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Amin. Saya berdoa agar Roh Kudus memberikan pengurapan, agar saudara mengerti, menerima firman ini dan mempraktekannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ibu-ibu, semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Amin. Kini saatnya kita akan memberi. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini sungguh kami diberkati. Dan kami juga mau Tuhan bisa menjadi berkat. Apapun yang terjadi saat ini, kami ingin belajar untuk bersyukur dan memberi dari apa yang kami punya Tuhan. Biar setiap kami memberi dengan sukacita. Dalam kelebihan maupun kekurangan kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya uang ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah komunitas kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita kepada setiap jemaat Women in Christ dan setiap wanita dimanapun yang berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan ya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kebaikan yang telah Tuhan beri di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita pilihannya Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetaplah kuat, yakin dan percayalah tangan Tuhan ada menyertai kemanapun engkau pergi. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sendirian, tetapi Dia ada di dalam hidupmu. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati.